Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Sebelum saya memulai di Bali Posta kali ini, saya buka masker dulu. Dan kali ini saya berada di Museum Sutajeneka. Tapi kita akan khusus membahas tentang keris. Dan saya sudah dengan founder dari Museum Sutajeneka, dengan Pak Sutajeneka sendiri. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami sehat nggih? Gatot rahajang. Yang merasa bangga didatang oleh tokoh-tokoh budaya yang cinta dengan keris. Kita ingin mengetahui sedikit tentang keris yang ada di Museum Sutajeneka. Mungkin bisa diceritakan, Dumun, sejak kapan ada Museum Keris ini dan latar belakangnya pun apa ini? Kita bicara tentang keris. Tentu kita biasa apa keris itu. Kita harus cerita itu. Kenapa keris? Kenapa keris? Kita bicara tentang keris asalnya mana? Keris itu kekeran, pengamang-amang, penolak bala, drive out the evil spirit, itu bahasa Inggrisnya. Jadi penolak bala. Kalau kita bisa menghayati itu, kekeran itu, kita bisa berlaku res. Res itu kita bisa berlaku arif, bijaksana, mantap dan tenang. Kalau kita bisa memahami kekeran itu, jadi kita bisa res. Jadi keris itu betul-betul luar biasa. Jadi penolak bala itu. Penolak bala, drive out the evil spirit, gitu bahasa Inggrisnya. Evil spirit ya. Supaya internasional ini kan wawancara internasional. Oke. Diki wonten berapa keris, Pak? Sekitar 300 keris. 300 keris. Ya. Boleh bisa kita lihat kerisnya nih yang apa? Bisa ini keris-keris kuno ini. Keris-keris pusaka saya khususkan taruhkan. Keris. Yuk kita sambil jalan ya. Kita lihat keris-keris pusaka. Kita tempatkan keris pusaka ini di sini. Ini keris pusaka. Keris pusaka ya. Ini keris pusaka ini. Di tempat khusus nih, kelas khusus ini keris pusaka. Nah, keris napi ya mantan nih, Pak. Keris pusaka itu keris kerajaan Karangasem, namanya Ki Bajurante. Kenapa Ki? Ki adalah kaki yang dimuliakan, diluhurkan. Ki Bajurante. Keris Singaraja Ki Gagak Petak. Ki Gagak Petak. Dan semua dengan titel Ki itu. Jadi nama-namanya bisa dicari di situ, nama-nama keris itu. Sudah ada nama-namanya. Kalau saya kurang hafal, ada nama di situ. Keris-keris itu selalu deskripsinya lengkap itu. Ya. Dan milik dari kerajaan-kerajaan besar yang ada di Bali ya? Ya, ada di Bali itu. Dan mereka, Tun Raja itu merasa berbangga hati, merasa Titang sangat hormati karena Titang museumkan. Kalau sudah masuk museum, museum ialah warisan budaya bangsa, penyebaran budaya Indonesia antar Nusantara dan antar bangsa. Itu museum itu. Jadi beliau-beliau itu yang punya pusaka-pusaka itu dengan rela, dengan tulus ikhlas untuk kita bisa muliakan keris itu di Museum Neka. Kenapa Pak Sutajeneka lebih sangat interest dengan keris? Apakah punya latar belakang Soroh Pande atau apa? Sejak 25 November tahun 2005, keris Indonesia dikukuhkan oleh UNESCO. Museum Neka kan pertama koleksinya adalah lukisan dan patung. Karena keris itu sudah dikukuhkan oleh UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, badan PBB yang membidangi pendidikan dan kebudayaan dan keilmuan. Mengukuhkan keris Indonesia sejak 25 November tahun 2005. Jadi saya harus berani memperluas karena sudah dikukuh oleh UNESCO, oleh badan PBB. Sudah gitu karena siapa pandai ini, karena dia itu pandai, pantas dia memuja-muja keris kan gitu jadinya. Jadi ini sudah dunia jadinya gitu. Warisan budaya dunia gitu. Dan dibukalah Museum Sutajeneka ini khusus di kerisnya ya? Keris, museum keris. Lukisan sudah 7 Juli 82 sudah buka seni rupa. Seni rupa, patung dan lukisan. Kalau yang kerisnya nih? Kerisnya sejak keris dikukuh oleh UNESCO, kita perluas koleksi ini dengan keris. 7 Juli. Jadi tahun 25 tahun yang lalu, 87 jadi. 87 ya. 87 ini dibuka. Udah dibuka. Jadi satu-satunya museum di Indonesia dari seni rupa yang perluas koleksinya dengan keris adalah Museum Neka. Contoh. Kita harus buktikan diri ini. Kita picture ini. Ini picture ini.
Khas artinya khusus adalah Museum NECA yang begini. NECA Legacy of Christ and Beauty. Jadi kan kelihatan di sini sudah dilestarikan oleh media massa. Jadi sekarang sedang dengan hormat ini, dengan sangat hormati, memberi kesempatan yang ngomong tentang keris. Bukan ngomong saja, telah dibuktikan oleh surat-surat kabar ini terbukti ini. Surat kabar terbukti sudah ya. feature News ya. Ada Jakarta Post ya. Di Jakarta Post ini, Jakarta Post sudah mendunia ini dari Indonesia, apalagi dengan sekarang ini sudah mendunia Jakarta Post nih. Siap. Berarti Nah, ini memang sudah. Inilah keris-keris pusaka yang ada di sini, tempatnya pun khusus. Keris-keris pusaka, pusaka kerajaan Buleleng, Klungkung, Karangasem, Gianyar, dan semua deskripsinya sudah ada. Semua deskripsi sudah ada. Contoh, yang ambil ini satu, Ki Gagak Petak. Ki Gagak Petak, keris dari kerajaan Kulit Semangko, dari kerajaan Karangasem. Inilah semua sudah dideskripsi keris di sini itu, jadi tidak ragu-ragu lagi, dipertanggungjawabkan oleh museum. Sudah museum yang bertanggungjawabkan, sudah jaminan mutu itu di seluruh Indonesia itu. Jadi setiap keris itu ada deskripsinya. Nah, ini bapaknya ada deskripsinya, ada deskripsinya. Ini keris Ki Blanguyang, Singobarong, Ki Blanguyang. Keris dari kerajaan Karangasem, Blanguyang. Blang itu adalah anjing-anjing yang gelisah itu. Namanya Blang. Anjing yang gelisah. Contohnya anjing yang gelisah, Ki Blanguyang. Yang tunjukkan itu lebih enak lagi. Bisa diambil. Saya ambil nih. Bisa. Ki Blanguyang. Jadi keris ini sangat terhormat ya. Dede. Ini sudah di tanah ini keris pusaka ini Ki Blanguyang, keris dari kerajaan Karangasem, dari Raja Karangasem ini keris ini. Blang artinya anjing yang gelisah ini, anjing yang gelisah, Ki Blanguyang namanya, anjing ini. Luk pitu itu 7 berarti semua setuju. Pitudoh, pitutur, dan pitulungan. Jadi dengan luk pitu ini menganut suatu filosofi pitudoh, pitutur, dan pitulungan. Kalau mencabut keris itu ada ini. Mencabut keris itu ada caranya, bukan sembarang begini ya. Ini perlu diinformasikan kepada. Perlu diinformasikan mencabut keris ini tidak boleh sembarangan caranya. Begini. Pertama kita harus doa di sini. Om Prajastuti Sarira Ida Betara Tupane yang pitara yang lurut yang sarasami suci nirmalaya nama swaha. Kita ana tesira siapapun ana tesira in arcana ulun yun meminta inggi tede ino nugraha riarika supaya kita dapat panugurahan. Dapat penugurahan. Nah, inilah keris dari kerajaan Karangasem. Namanya Ki Blanguyang. Blang ini kan anjing ini, anjing yang gelisah, namanya Ki Blanguyang. Dia cari mangsa itu. Kalau dulu dipakai bertempur kerisnya atau? Kerisnya ini pernah dulu dipakai ini bukan perlu, ini begitu kan aja musuh sudah kalah, makanya kerajaan Karangasem kan kerajaan gel-gel itu ke Karangasem itu. Jadi dengan keris-keris ini ada kekuatan magisnya gitu. Kekuatan magisnya, ada magicnya ini, kuasa magicnya. Nah, Karangasem itu ini kerisnya ini. Bisa dengan gampang dilihat di sini itu. Kalau ke Puri Karangasem harus ada santun dulu itu, baru dikeluarkan. Kalau sini kan museum dibuka untuk umum. Supaya menjadi pengetahuan umum juga gitu ya. Jadi pengetahuan umum dan milik umum. Yang cuma pelihara saja Sawan Madebowi Sukodanau. Ini yang bagian keris ini. Yang ngerti sekali tentang keris, tanya atau enggak, saya lupa, dia yang ingat. Ini deh. Tuh naik. Nah,
Ini Made Sukadana. Sukadana yang ngurus Kentayang, yang ngurus Kris, khusus Kris. Dia ngajak ke Jakarta kemana-mana ini. Sebab satu-satunya yang ikut yang Kris yang besar katanya ada juga ya. Oh, oke. Mungkin ada apa? Ada bisa bantu. Mat di pijatnya deh. Oh, ini kan digenahin dulu. Nah, simpan dulu. Made mat pijat. Ada ceritanya tersendiri itu. Kalau generasi muda mungkin menapi Pak AstraZeneca tentang keris, sepertinya sudah sedikit ya yang bukan sekarang sudah mulai sejak dikukuhkan oleh UNESCO, sudah mulai orang suka keris di keris. Ya. Jadi apalagi sekarang ke Sekobarong, kalau Tedun nyelat keris di daerah nyelat keris, ya. Di daerah yang dipelihatan kalau mamanya Tedun borong-borong penjenangan itu, semua orang nyelat keris diharuskan. Enten nyelat keris dosa dikom. Nah ini keris. Satunya keris pijatan nih, dibuat oleh Empu Geni Sanang Jiwo di Pendukuhan Menangau. Di Menangau dibuat ini, sebab dipijat dengan tangan ini. Oh. Saktinya pijat dengan tangan, coba aja lihat. Ketika panas ini dipijat dengan tangan. Dipijat dengan tangan. Oh, Empu itu sakti itu. Ya, tahan panas berarti ya. Dipijat dengan tangan itu. Jadi kita pelihara di sini oleh yang mengoleksi dulu itu. Berarti gitu ya Pak Kade, ketika dibuat ini dia dipijat pakai tangan. Berarti luar biasa kekuatan batin harus bertapa dulu kekuatan batin sehingga punya suatu kekuatan tapa di batin. Bisa aja dibuktikan ini pijat ini siapapun bisa pegang ini pijatan tangan itu. Oke. Ada bentuk tangan jadi masih pijat tangan. Oh, iya. Ini asli ini. Maka kita yang muliakan ini, kita muliakan. Jadi kita muliakan dengan gandeng ini. Kalau ini kan biasa ini aslinya. Kalau sarungnya muliakan, ini keris itu kan puruso perdana lingga yoni. Keris itu purusonya ini. Ini mani nih loh nih, mencelap mai. Loh jak mani bawa mencelap kepala burung gitu kengkeng tuh. Artinya bisa hidup selaras seimbang tuh. Kan luang nih. Kan enak. Dan bone mencelap banyak. Ada tenangnya namanya. Ada terciptalah kehidupan katanya. Karena bersatunya lingga dan yoni. Lingga yoni. Ingatan lingga yoni. Ada juga keris yang besar ini ya. Besar mah ada. Nah, ini keris yang paling berabad ke-13 ini. Abad ke-13. Oleh Empu Geni Sanang Jiwo yang buat di tempat di Pendukuhan Menangau Karangasem. Kalau yang sekarang masih enten enggak empu-empu yang ada di Karangasem banyak empu di Tatasan yang membuat keris ada di Tatasan datang ke Tatasan. Generasi masih Tatasan. Nah, ini ada keris besar yang ini yang paling bersejarah. Nah, sekarang itu keris yang paling besar itu. Ya, kita akan lihat pemirsa keris paling besar ini. Saya baru lihat keris yang besar. Ini kita masukkan dulu ya. Simpan dulu. Nah, simpan itu. Simpan ini. Nah, ini keris yang paling besar. Oleh pandai di Tatasan. Karena dia ngat keris ini, mereka itu lebih baik saya simpan di museum aja. Keluarganya kemari, keluarga Semetom pandai Tatasan menyerahkan secara Ampuro, kalau keris yang sebesar ini sebenarnya kegunaannya untuk apa? Apakah ini adalah magicnya saja? Tidak ada gunanya. Spiritualnya gitu ya? Spiritualnya aja ini. Jadi magicnya aja. Karena untuk kalau dibawa ini berat ya. Coba ditarik. Mungkin pemirsa pengen melihat keris. Keris terpanjang ini. Mungkin terpanjang di dunia. Ngalih ke mana lagi? Keris terpanjang di dunia. Ini keris ya. Berat tinggi? Ini berat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Sebab mereka ingatkan ini. Yang lahir kan 21 Juli 82. 21 Juli Pak Stejana? Sama dengan ulang tahun Tiang 21 Juli. 75 Tiang. 75 Tiang lah. Di Juli lah udah deh. 39. Aduh, keris ini. Sampun. Aduh. Lu udah datang ini tim ini tidak saya keluarkan ini tengah ini. Mungkin sebagai karena 15 menit sudah hampir lewat niki Pak AstraZeneca. Ada yang mungkin ingin disampaikan kepada pemirsa berkaitan dengan keris sebagai
apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat berkaitan keris ini? Ada harapan-harapan mungkin kita melestarikan keris ini. Silakan. Kita terima kasih tim keris yang datang ke Museum NECA. Museum NECA itu kan satu-satunya museum di Indonesia yang memperluas koleksinya dari seni rupa dengan keris. Sebab apa? Sebab keris mulai dikukuh oleh UNESCO 7 Juli 82. Kalau tidak dikukuh UNESCO kita kan ditertawakan. Karena saya ini kan Pane. Leluhur saya kan Pukris Kerajaan Priatan. Namanya Pane Panedang Pukris Kerajaan Priatan. Jadi mengabdi kepada Raja Priatan. Ido Dwagung Jelantik namanya, Raja Priatan ketiga. Apa sebab beliau namanya Dwagung Jelantik? Sebab ibunya dari belah Batu. Dengan Dwagung Priatan gitu. Ini ke yang sejarahnya ya. Dan berharap keris ini bisa dilestarikan terus oleh generasi muda. Sukses semua Pak. Yang juga sukses semua. Mudah-mudahan kawan semua. Kalau dak niki tokoh budaya niki. Produser kita. Sukses semua pemirsa Bali TV. Demikian tadi Bali Postok tentang keris dan bagaimana kita sebagai generasi muda sangat perlu mengenal keris. Bagi Anda yang ingin mengenal keris lebih dalam, silakan datang ke Museum Sutejaneka. Di sini tidak ada hanya lukisan saja seni rupa, tapi juga ada keris yang mungkin Anda bisa saksikan sebagai bagian dari sejarah yang itu adalah identitas kita. Jangan sampai melupakan identitas. Karena siapa yang melupakan sejarah, dia akan melupakan identitas, kehilangan identitas, dia seperti orang gila. Itu kata orang. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Sutejaneka. Yang juga sukses semua kepada tim. Sampai jumpa di Bali Postok berikutnya. Saya tutup dengan Prof. Santi. Om Santi. Om Santi. Om.